Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Bu Neneng Dewi NS. Wow, kisah dari Bu Neneng selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Extreme, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bude horor. Petaka pelaku teluh gantung jodoh. Di suatu daerah terpencil, tepatnya di wilayah Garut Utara, saat itu sinar mentari sudah lama terbenam, digantikan oleh cahaya rembulan. Perlahan, kaki-kaki malam mulai merangkak naik ke langit. Suasana makin terasa sunyi, senyap, dan gelap. Hanya suara jangkrik, tokek, dan binatang malam lain yang terdengar bersahutan memecah kesunyian malam yang terasa mencekam. Pukul 10:30 malam, saat semua orang di kampung itu sudah banyak yang terlelap dalam peraduan, bayangan seseorang yang berperawakan sedang perlahan tampak. Di balik cahaya rembulan yang samar, orang itu memakai jaket yang memakai penutup kepala. Wajahnya tertutup rapat dengan masker berwarna hitam yang menutupi sebagian wajahnya, sehingga takkan ada yang bisa menebak dengan pasti apakah orang itu seorang laki-laki atau perempuan. Setelah turun dari sepeda motor miliknya di depan sebuah rumah sederhana yang hanya beratap daun rumbia, dia pun tanpa ragu langsung masuk ke dalam tanpa mengetuk pintu. Sepertinya orang itu sudah sering berkunjung ke rumah ini. Tangan kirinya terlihat membawa sebuah bungkusan plastik berwarna hitam. Entah apa isinya, namun bila didekati akan muncul aroma wangi seperti aroma bunga beraneka jenis menguar dari dalamnya. "Bagaimana? Apakah kamu sudah membawa semua persyaratannya?" tanya seorang laki-laki parubaya yang berpakaian serba hitam. Orang yang duduk di hadapannya hanya mengangguk sambil mengeluarkan sebuah bungkusan, lalu meletakkannya di depan dukun aliran hitam yang bernama Abah Adul. Abah Adul langsung membuka isi bungkusannya yang rupanya berupa kembang sekar 7 rupa, 2 buah foto, yakni laki-laki dan perempuan yang masing-masing terpisah, apel jin, kain kafan, dan beberapa buah jarum. "Bagus, tapi sebelumnya Abah ingin memastikan lagi, apakah kamu yakin akan mengirim teluh gantung jodoh kepada gadis ini?" tanya Abah Adul seraya menunjuk sebuah foto seorang gadis cantik berambut panjang yang sedang tersenyum di sebuah tempat berlatar pantai. "Saya yakin Abah, saya yakin-yakinnya," sahut orang itu mantap, namun kepalanya tetap tertunduk seakan merasa takluk oleh aura kesaktian beraura hitam yang terpancarkan dari sang dukun. "Ingat, jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari, karena meminta bantuan kepada penghuni gaib pasti akan ada resikonya, dan semua resiko itu harus siap kamu tanggung." Sang dukun kembali mencoba memberikan peringatan. Lagi-lagi orang itu hanya mengangguk sambil berkata, "Apapun resikonya, saya bakal tanggung Abah. Asal cewek yang ada di dalam foto itu gagal untuk mendapatkan jodoh seumur hidupnya." Tanda seorang itu kali ini ada penekanan dalam suaranya. "Baik, kalau begitu malam ini juga Abah akan garap," kata Abah Adul sambil manggut-manggut memainkan janggutnya yang sudah memutih.
Laki-laki berusia 60 tahun itu kemudian mulai mengambil beberapa potongan kain kafan yang dibawa oleh kliennya tersebut, lalu memakainya untuk membungkus beberapa buah paku besar berkarat yang sudah ia siapkan sebelumnya. Tak lama kemudian, mulut Abah Adul mulai berkomat kamit, membacakan mantra yang tidak difahami oleh laki-laki yang ada di hadapannya. Setelah itu, dia menusukkan jarum ke setiap paku besar yang sudah dibungkus oleh kain kafan yang sudah ditempel dengan foto seorang perempuan. Itu adalah foto yang tadi dibawa oleh orang itu dan sepertinya menjadi target telukan untuk jodoh. Tidak lupa, dukun yang terkenal sakti dari wilayah Garut Utara itu juga menyiramkan cairan berwarna hitam pekat berbau anyir dari sebuah mangkuk yang ada di dekatnya. Itu adalah darah kambing hitam yang disiapkan oleh Abah Adul sebagai salah satu syarat ritual teluh yang sedang ia persiapkan. Malam semakin larut, keheningan semakin memagut suasana malam, namun bau asap kemenyan yang dibakar di ruang ritual Abah Adul malah semakin santer tercium. Seiring makin merindingnya bulu kuduk orang yang tadi menemui sang dukun, sempat muncul rasa ragu, namun segera ia tepis. Tekadnya sudah bulat untuk melakukan itu demi sebuah rasa dendam. Beberapa hari kemudian, Buria dan Pak Cipto baru saja selesai menunaikan ibadah sholat subuh dan sedang melipat sajadah, ketika tiba-tiba ia mendengar suara teriakan kesakitan dari kamar Anto, anak sematawayang mereka. Teriakan Anto terdengar nyaring, begitu memilukan hingga mengagetkan Buria dan seluruh penghuni rumah. Buria refleks menatap ke arah suaminya. "Itu kok kayak suara Anto, Pak?" tanya Buria sambil mengalihkan pandangan ke arah wajah Pak Cipto yang baru selesai berzikir. Pak Cipto terdiam sejenak, seperti sedang mendengarkan secara seksama suara teriakan yang sedari tadi mereka dengar. "Ah, tolong, jangan!" Kembali, suara teriakan histeris Anto bergema hingga terdengar ke seisi rumah. "Ya juga, Bu, itu benar suara Anto," saut Pak Cipto. Raut wajahnya terlihat heran bercampur bingung. Tanpa menunggu aba-aba dari Pak Cipto, Buria langsung bergegas meninggalkan musola kecil tempat keluarga mereka biasa melaksanakan sholat. Pak Cipto menyusul di belakang. Setibanya di depan pintu kamar Anto, Buria mendapati kamar Anto terkunci dari dalam. Buria langsung menggedor-gedor pintu, meminta sang anak untuk segera membukakan pintu. "Anto, Anto, tok tok tok, kamu kenapa, Nak? Buka pintunya, Nak!" teriak Buria sambil terus menggedor-gedor pintu kamar Anto. Tapi pintu kamar tak kunjung dibuka. Yang ada malah suara teriakan histeris kesakitan Anto yang terdengar memilukan. "Tolong, jangan, sakit, ampun!" Tidak lama kemudian, suara Anto terdengar mulai melemah, lalu hilang. Suasana berubah sunyi senyap. Hal ini justru makin menambah kekhawatiran Buria. Wajah perempuan berusia 45 tahun itu makin panik. Sebagai seorang ibu, nalurinya mengatakan ada hal yang kurang baik sedang terjadi pada anaknya. Pak Cipto yang menyusul sang istri datang tergopoh-gopoh dengan wajah yang tidak kalah cemasnya ketika ikut mendengar teriakan kesakitan dari Anto. "Minggir, minggir, Bu, biar Bapak dobrak pintunya," tandas laki-laki itu. Brak! Daun pintu kamar pun terbanting ke dalam lantai kamar, menimbulkan suara gedebuk yang cukup keras. Sesaat setelah didobrak oleh Pak Cipto, wajah Pak Cipto dan Buria berubah bias. Melihat pemandangan di hadapan mereka, tampak Anto dalam posisi terlentang di atas ranjang dalam kondisi sudah tak bernyawa, dengan mata melotot menatap ke atas ke arah plafon kamar. Lidah pemuda itu terjulur keluar, tapi posisi kedua tangannya mencekik lehernya sendiri.
Purya merasa dunia seakan runtuh melihat sang anak yang tewas mengenaskan seperti itu menjelang hari bahagianya. Anto, anakku ya Allah. Tangis wanita itu pun pecah disusul hilangnya kesadaran Purya. Untunglah Pak Cipto dengan sigap segera menangkap tubuh sang istri dan mencoba berkali-kali menyadarkannya meski usahanya gagal. Kematian Anto yang mendadak menjelang hari pernikahannya dengan Rizka minggu depan sontak menjadi perbincangan hangat di kampung mereka. Tangis Rizka pecah tak terbendung di depan makam Anto yang masih basah. Sementara itu Devi, sang kakak, mencoba menenangkan sang adik dan membawa Rizka ke dalam pelukannya. Meski kata-katanya sama sekali tidak menghibur gadis itu, bahkan cenderung memojokkannya. Jangan cengeng dong Riz. Kamu meski nangis sampai kedua mata kamu bengkak juga percuma. Gak bakal bisa bikin si Anto hidup lagi, kata Devi ketus. Rizka yang mendengar ucapan sang kakak yang menyelet hatinya yang sedang terluka refleks melepaskan pelukannya. Namun gadis itu tak berkata apa-apa, hanya aliran air mata yang terlihat semakin deras. Rizka tidak berusaha menyusut semua air mata yang tumpah. Bahkan dia sama sekali tidak peduli meski kedua matanya kini tampak bengkak. Suara ratapannya juga mulai tak sekencang sebelumnya karena suaranya yang sudah serak akibat berjam-jam berteriak-teriak memanggil nama Anto. Ih, dasar kamu ini gak bisa dinasehatin. Udah jangan nangis terus. Apa kamu gak kasihan sama ibu dan bapak? Kalau mereka lihat kamu terus-terusan meratapi Anto, itu bisa bikin mereka sakit. Mikir dong, mikir. Kali ini suara Devi setengah membentak menggambarkan rasa kesal yang tak bisa ia sembunyikan. Rizka mendongak, mengalihkan pandangan matanya ke arah sang kakak perlahan. Dia menyusut sisa air mata yang menggenang dengan punggung tangan lalu berkata, "Teteh jahat. Teteh gak pernah ngertiin perasaan Rizka," ratapnya sambil sesengukan. Kemudian Rizka beranjak pergi meninggalkan pemakaman umum, membawa sebongkar rasa kecewa bercampur kesedihan yang tak kunjung berkurang. Mang Jojo, adik ibunya yang tinggal tak jauh dari rumah orang tua Rizka, bergegas menyusul laki-laki yang masih berstatus lajang di usianya yang sudah menginjak kepala 4 itu, merasa khawatir akan kondisi keponakannya. Rizka, mau kemana kamu? Ayo mamang temani. Jangan pergi sendirian dalam kondisi kalut seperti ini, bahaya, katanya. Mang Jojo lalu mensejajarkan langkahnya di samping Rizka. Kemudian dengan penuh kasih ia merengkuh bahu sang keponakan. Rizka diam. Perempuan itu masih terus berjalan dengan kepala tertunduk. Sudah, kamu mah jangan dengerin ucapan teteh kamu. Biar nanti mamang yang nasihatin dia, ya, sambungnya lagi. Rizka kembali diam. Dia masih belum bisa berpikir jernih. Namun ada rasa nyaman yang kini mengalir dalam dirinya karena sang paman ikut menghibur. Membuat Rizka merasa diperhatikan dan tidak dibiarkan sendirian menghadapi musibah yang sedang dihadapinya. Bukan hanya Mang Jojo, Sapta, sahabat Rizka juga ikut membantu menenangkan Rizka yang masih terpukul akibat kehilangan calon suami sekaligus akan batal menikah dalam waktu dekat. Padahal itu adalah saat terindah yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh Rizka dan keluarga besarnya. Sapta yang tadi sempat melihat Rizka meninggalkan pemakaman umum berinisiatif untuk menyusul langkah-langkah kaki panjangnya, kini membelah siang yang bertabur penuh suasana duka di rumah kediaman orang tua Rizka. Aku ikut berduka ya Riz. Kamu yang tabah ya. Semua ini sudah takdir Allah, ucap Sapta dengan mata berkaca-kaca. Rizka hanya mengangguk lemah. Sekujur tubuhnya terasa lunglai. Ditinggalkan Anto untuk selama-lamanya menyisakan rasa kehilangan yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Makasih ya Sap, kamu emang sahabat yang paling ngertiin perasaan aku, sahutnya sambil kembali menangis sesenggukan. Udahlah Rizka, ikhlasin biar Anto bisa pergi dengan tenang. Kamu jangan terus-terusan meratapi kepergiannya ya.
Nanti kalau kamu sakit gimana? Kasihan juga orang tua kamu. Tambah Sabta yang tanpa ragu merengkuh tubuh mungil Rizka ke dalam pelukannya. Tangan kanannya mengusap rambut panjang Rizka dengan penuh kasih sayang. Rizka mengerjap-ngerjapkan kedua matanya yang basah. Meski tak bersuara dan tak menimpali ucapan sang sahabat, tapi apa yang kini dilakukan Sabta begitu berarti untuknya. Thanks ya Sabta, kamu emang sahabat terbaik. Aku beruntung bisa punya sahabat kayak kamu, bisik Rizka lirik. Sama-sama Riz, kalau kamu sedih terus, aku juga ikutan sedih. Sekarang hapus ya air mata kamu. Anto lalu melepaskan pelukannya. Kemudian punggung tangannya dengan lembut mengusap perlahan sisa buliran air mata yang mengalir di pipi gadis itu. Rizka diam saja, tidak mencoba melarang. Justru diam-diam hatinya merasa tenang berada di dekat Sabta. Kamu janji ya akan bangkit lagi setelah ini. Aku tahu kamu itu cewek yang kuat. Kembali Sabta menyampaikan kata-kata yang membakar semangat Rizka untuk bangkit kembali. Sesuatu yang tidak didapatkannya dari Devi sang kakak. Devi sedari dulu selalu berbicara dengan nada sengak, penuh ejekan dan cenderung merendahkan sang adik. Bahkan di saat Rizka berduka, tak satu pun kata-kata bernada simpati, apalagi menghibur. Sungguh berbanding terbalik dengan Sabta, sahabat masa kecilnya. Terkadang Rizka merasa jangan-jangan Devi itu bukan kakak kandungnya, tapi kedua orang tuanya meyakinkan kalau dia dan Devi sedara. Hari demi hari akhirnya bisa dilalui oleh Rizka. Sabta selalu datang menemuinya, bukan hanya sekedar menghibur, namun juga memberikannya perhatian. Sabta suka membawakannya makanan atau camilan kesukaan Rizka. Terkadang sengaja mengajak gadis itu jalan-jalan dengan sepeda motor miliknya. Meski hanya sekedar membawanya ke taman sambil mentraktirnya makan cilok kuah pedas atau cireng isi ayam kesukaan Rizka. Mang Jojo yang begitu menyayangi sang keponakan juga tak mau kalah. Setiap kali pulang kerja, Mang Jojo suka menyempatkan diri mampir ke rumah orang tua Rizka. Tak hanya sekedar mampir, tapi sang paman juga suka tiba-tiba membelikannya tas, sepatu, bahkan baju. Awalnya Rizka bingung, sebab ia merasa tidak enak. Rizka juga tidak mau Devi semakin benci padanya karena Mang Jojo hanya membelikan barang-barang untuk Rizka. Mama gak adil, masa Rizka doang yang dibeliin? Buat Devi mana coba? Celetuk Devi dari dalam kamar sambil menatap penuh dengki ketika melihat sang adik dibelikan sebuah tas yang terbuat dari kulit sapi asli. Bila dilihat dari model dan bentuknya, Devi yakin itu bukan tas yang harganya murah. Harganya mungkin bisa di atas 800.000. Tapi Mang Jojo dengan santainya menjawab, kamu ini masa sama adik sendiri bicaranya kayak gitu sih, Dep? Ini kan kado buat ulang tahun si Rizka. Wajah Devi semakin berubah keruh. Emang mamang beneran pilih kasih? Devi aja 2 bulan yang lalu ulang tahun, boro-boro dikasih kado, katanya sambil menatap tajam ke arah Rizka. Mang Jojo tidak menimpali ucapan Devi. Ia pun langsung berpamitan pada kedua orang tua Rizka. Ada rasa hangat menyelusup ke dalam dirinya ketika melihat sang keponakan kini sudah mulai bisa tersenyum. Walaupun rasa kehilangan Rizka perlahan sirna seiring berjalannya waktu, akan tetapi kematian Anto yang mendadak masih menjadi teka-teki dan belum bisa terpecahkan. Kabar yang tersiar di luaran, di warung kopi, pos ronda, dan warung tempat berkumpulnya ibu-ibu yang suka bergosip juga masih simpang siur. Ada warga yang mengatakan kalau Anto sengaja mengakhiri hidupnya dengan bundir karena tak sanggup melunasi biaya perhelatan yang jumlahnya cukup besar mencapai 3 digit. Ada juga warga yang mencurigai Anto sudah dijadikan tumbal oleh orang yang sedang melakukan praktek pesugihan di kampung mereka. Tapi
yang lebih mencengangkan, ada juga yang mengait-ngaitkan kematian tragis Anto dengan Rizka yang dianggap sebagai gadis pembawa sial bagi setiap laki-laki yang dekat dengannya, terutama yang hendak beritikat baik menikahinya. Karena bukan kali ini saja jatuh korban. Warga kampung bahkan masih ingat peristiwa 2 tahun silam di mana hal yang sama sempat terulang menimpa calon suami Rizka tepat di hari bahagianya. 2 tahun yang lalu, pagi itu, di sebuah rumah sederhana yang tidak terlalu luas namun begitu asri dengan jajaran aneka tanaman buah-buahan di sekelilingnya, terlihat Haris, seorang laki-laki muda yang baru aja tampan dan klimis, sudah mulai sibuk. Saat itu, Haris sedang berada di kamar untuk merapikan penampilannya. Hari ini adalah salah satu hari yang paling bersejarah dalam hidupnya karena Haris hendak melamar Rizka, sang pujaan hati. Selama 2 tahun Haris dan Rizka membina hubungan cinta, rasanya sudah cukup untuk mereka saling mengenal satu sama lain. Haris ingin maju ke jenjang berikutnya karena dia ingin memiliki Rizka seutuhnya. Ya, Rizka yang cantik, cerdas, bersahaja, ramah, taat beribadah, baik hati, keibuan, dan pintar memasak. Di mata Haris adalah gambaran figur calon istri idaman. Restu dari kedua orang tua Haris juga sudah berada dalam genggaman sehingga Haris dan Rizka tidak mendapatkan kendala apapun selama merajut tali kasih. Haris juga sudah bekerja di sebuah perusahaan swasta dengan gaji yang lumayan. Haris juga selalu menyisihkan penghasilannya setiap bulan demi masa depan keluarganya kelak. Bahkan Haris sudah mencicil rumah yang kelak akan ia tempati bersama calon istrinya. Senyum Haris terkembang membayangkan pernikahan yang nanti akan ia jalani penuh kebahagiaan dengan sang pujaan hati. Semoga kamu menjadi cinta terakhirku, Rizka, dan kita berdua akan menua bersama sampai maut memisahkan, gumamnya seraya tersenyum membayangkan betapa cantik dan anggunnya Rizka di hari pernikahan mereka berdua. Tok tok tok. Tiba-tiba sebuah ketukan membuyarkan lamunan Haris. Seorang perempuan setengah baya muncul menyembul dari balik pintu. Gimana? Apa kamu udah siap? Sapa wanita cantik itu yang tak lain adalah Bu Sauda, ibu kandung Haris. Tanpa menunggu jawaban dari Haris, Bu Sauda pun masuk. Lalu Bu Sauda menghampiri Haris dan ikut membantu untuk merapikan jas yang dikenakannya. Anak ibu tampan sekali. Pantesan Rizka begitu tergila-gila sama kamu, nak, ujarnya bangga. Haris tersenyum karena ini bukan pertama kalinya dia mendengar sang ibu membanggakan dirinya. Makasih ya, Bu. Selama ini ibu selalu jadi ibu yang terbaik buat Haris, ucap Haris seraya memeluk penuh kasih wanita yang sudah melahirkannya itu. Bu Sauda tersenyum sambil balas memeluk sang anak. Sama-sama ya, nak. Kamu juga jadi anak yang baik dan berbakti. Semoga nanti kamu dan Rizka selalu bahagia ya. Selesai mengucapkan kalimat tersebut, tanpa sadar air mata bahagia mengalir di pipi Bu Sauda. Itulah perbincangan antara ibu dan anak sebelum keduanya bersama rombongan keluarga besar pengantin pria yang lain berangkat dan dibawa oleh 8 buah mobil sedan. Sebenarnya ada satu hal yang mengganjal di dada Bu Sauda. Tadi, ketika Bu Sauda sedang membantu membenarkan jas yang dikenakan Haris, perempuan setengah baya itu kaget sebab dia tidak melihat bayangan sang anak di dalam cermin. Padahal pada saat itu dia sedang berdiri sejajar dengan posisi menyamping dengan Haris. Aneh, kenapa aku hanya melihat bayanganku saja di cermin, tapi nggak lihat bayangan anakku ya, kata Bu Sauda dalam hati. Perasaan tak enak mulai menyelusup ke dalam dirinya. Hal itu juga diperkuat dengan mimpinya tadi malam, di mana Bu Sauda seperti melihat sebuah pemakaman umum yang tak asing baginya. Lalu
ada sebuah papan nisan bertuliskan nama lengkap Haris, berikut tanggal lahir dan tanggal kematiannya. Anehnya, tanggal kematian yang tertulis di sana adalah tanggal 4 Agustus 2023, tanggal pernikahan Haris dan Rizka. Sebenarnya, Bu Sauda sudah mulai tak sanggup menutupi kegelisahan, namun dia mencoba menutupi semua itu dengan bersikap biasa-biasa saja. Sementara itu, di tempat lain, di rumah calon mempelai perempuan, Rizka yang sudah dirias tampak begitu mempesona dengan balutan kebaya putih yang membalut tubuh langsingnya. Pak Aji dan Bu Rima, kedua orang tua Rizka, ikut berdecak kagum. Aduh, anak abah yang satu ini menigelis pisan. Jang Haris pasti sangat beruntung punya istri secantik kamu, Neng. Puji Pak Aji seraya menepuk pelan pundak sang anak. Apa ini? Rizka kan jadi malu atuh. Timpal Rizka, wajahnya bersemu merah. Oh, keponakan Mamang kan emang cantik, makanya Jang Haris tergila-gila. Betul kan teh? Sambung Mang Jojo sambil melirik ke arah Bu Rima sang kakak. Bu Rima ikut menimpali. Ya iya tuh cantik. Siapa dulu dong ibunya? Saut Bu Rima menepuk-nepuk dadanya dengan bangga. Ucapan Bu Rima sontak mengundang tawa Pak Aji dan Rizka yang sedang berada di dalam kamar pengantin. Mereka semua tidak tahu kalau tak jauh dari sana, diam-diam ada seseorang yang wajahnya terlihat masam. Melihat pemandangan tersebut, wajah tidak suka itu diperlihatkan oleh Devi, kakak Rizka. Puji aja terus, makin besar kepala aja nanti tuh anak, jadi makin sok kecakepan. Lihat aja, nanti juga anak yang kalian bangga-banggakan itu bakal bikin malu sekeluarga. Sungut Devi yang langsung melengos pergi meninggalkan tempat itu sambil menghentakkan kakinya yang memakai high heel. Wajah cantiknya yang sudah dirias sempurna tampak makin terlihat menarik karena memakai pakaian seragam ala pengiring pengantin berupa brokat berwarna hijau pastel. Namun, kecantikan fisik yang terlihat dari luar sama sekali tidak menggambarkan rasa sebal yang menggunung dari gadis itu kepada sang adik. Devi sejujurnya merasa iri pada sang adik yang sudah lebih dulu mendapatkan jodoh, bahkan sampai melangkah ke jenjang pernikahan. Sedangkan Devi yang sudah lama ingin menikah muda justru malah tidak seberuntung Rizka. Karena sampai sekarang di usianya yang sudah menginjak 29 tahun, jangankan ada pria yang datang melamar, kekasih pun ia tak punya. Sebenarnya Devi sempat protes saat tahu hendak dilangkahi oleh Rizka. Konon itu pamali, apalagi Devi sendiri belum menikah. Tapi Pak Aji mempertimbangkan hubungan Rizka dan Haris yang sudah hampir 2 tahun. Bagi mereka, waktu itu sudah cukup untuk masa penjajakan keduanya. Lebih baik adikmu itu segera menikah, karena Ambu sama Abah sudah ingin segera menimbang cucu. Untuk kali ini, kamu harus mau ya ngalah sama adik kamu, kata Pak Haji waktu itu setengah membujuk. Ucapan Pak Haji dibenarkan oleh Bu Rima yang mengaku merasa iri pada teman-teman seumurannya yang sudah memiliki cucu. Akhirnya Devi pun terpaksa mengalah demi kebahagiaan orang tuanya, meskipun hati kecilnya masih menyisakan rasa dongkol pada Rizka. Rasa iri dalam dirinya kembali mencuat. Kenapa Rizka begitu mudahnya mendapatkan jodoh sedangkan dia sebaliknya? Dan jodoh Rizka juga bukan kaleng-kaleng, yaitu Haris, yang bukan hanya berwajah tampan dan berpendidikan tinggi, tapi juga sudah mapan. Sudah jelas, laki-laki seperti Haris adalah laki-laki idaman semua perempuan termasuk Devi. Namun, manusia boleh berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Hari yang seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidup Rizka malah berbalik menjadi hari yang paling menyedihkan untuknya. Rupanya
rombongan pengantin pria, khususnya Haris dan ibunya yang berada dalam satu mobil, tiba-tiba saja mengalami kecelakaan beruntun dalam perjalanan menuju rumah Rizka. Mobil sedan yang membawa Haris dan ibunya ringsek menabrak pembatas jalan ketika dari arah yang berlawanan sebuah truk pembawa kayu gelondongan remnya blong melaju dengan kecepatan tinggi. Haris dan ibunya mengalami luka parah di bagian kepala. Bu Sauda masih bisa diselamatkan meski kaki kirinya patah tertimpa kayu gelondongan yang jatuh menimpa mobil, sedangkan Haris tewas di tempat dengan kepala rengkah tertimpa kayu gelondongan. Warga sekitar yang berada di TKP dengan sigap menelpon ambulans dan membawa Haris, Bu Sauda, serta para korban lainnya ke rumah sakit terdekat. Kabar duka itu sangat memukul Rizka dan keluarga besarnya. Di dalam kamar jenazah rumah sakit, Rizka yang masih memakai pakaian pengantin berteriak histeris seperti orang gila memanggil-manggil nama Haris. Pak Haji dan Bu Rima yang ikut mendampingi sang putri juga tak kalah sedihnya. Mereka juga ikut menangis, membayangkan betapa hancurnya hati Rizka karena tidak jadi menikah dengan laki-laki pujaannya. Sedangkan Devi yang juga ikut menemani mereka hanya memasang wajah dingin tanpa ekspresi. Ada guratan rasa puas yang samar dari balik senyuman tipis. Akan tetapi di hadapan orang-orang, Devi buru-buru memasang wajah sedih dan mengeluarkan air mata seolah dia juga ikut bersimpati. Bahkan Devi ikut memeluk Rizka dari belakang seolah-olah ingin memberikannya kekuatan. Kini, setelah 2 kali gagal menikah akibat 2 kali kejadian mengenaskan yang menimpa sang calon mempelai pria, membuat Rizka trauma. Rizka kini benar-benar menjadi orang yang tertutup untuk menerima kehadiran laki-laki dalam hidupnya. Sampai akhirnya kehadiran seorang laki-laki yang bernama Adrian seakan mencairkan hatinya yang sudah beku selama 2 tahun. Adrian, kekasihnya yang sudah 8 bulan merajut tali kasih dengannya, akhirnya mengajaknya ke pelaminan. Air mata bahagia tak henti-hentinya mengalir di pipi Rizka dan Bu Rima. Adrian yang baik, sopan, dan rajin ibadah adalah gambaran ideal calon suami idaman Rizka. Maka dari itu, Rizka tak menolak diajak ke hubungan yang lebih serius oleh Adrian. Bu Risma pun ikut mendukung penuh bukti keseriusan Adrian pada putri bungsunya itu. Tapi sayang, kenyataan berbanding terbalik dengan harapan Bu Rima dan Rizka. Laki-laki perantau dari Sulawesi yang waktu itu sudah resmi melamar Rizka ternyata diam-diam sudah memiliki anak dan istri di kampung halamannya. Semua itu baru terkuak saat berlangsungnya ijab kabul. Tiba-tiba istri dan anak Adrian mendadak muncul lalu memaki-maki Rizka sebagai pelakor. Dasar perempuan tidak tahu malu, kamu sudah merusak pernikahan saya dan suami saya. Apa kamu tidak laku sama laki-laki lajang sampai mau-maunya menjadi perusak rumah tangga orang lain? Otak kamu di mana? Maki Linda, istri Sa Adrian, pada Rizka yang hanya bisa menundukkan wajahnya sambil menangis. Maafkan saya, Teh. Saya nggak tahu kalau... Terdengar suara Rizka begitu tercekat. Jangan sok berasa menjadi korban kamu. Dasar perempuan gatal tidak tahu malu. Suara makian dari Linda semakin terdengar keras, mengalahkan suara hiruk-pikuk para tamu yang menyebut untuk datang di hari pernikahan Rizka dan Adrian. Plak! Linda mengakhiri makiannya dengan tamparan ke pipi kiri Rizka. Sontak suara peki kesakitan keluar dari mulut gadis itu. Spontan Rizka memegang pipi kirinya yang kini terlihat memerah. Sejak saat itu, nama baik keluarga Bu Rima dan Pak Haji pun jadi ikut tercoreng akibat ulah Adrian. Kembali gagalnya pernikahan tersebut meninggalkan trauma cukup dalam bagi Rizka. Selama berbulan-bulan, Rizka hanya mengurung diri di dalam kamarnya sambil meratapi nasibnya yang malang.
Rizka merasa malu di depan warga. Nama baiknya hancur karena segelintir warga mencapnya sebagai pelakor, perempuan gatal yang doyan suami orang, dan berbagai embel-embel yang disematkan kepada Rizka yang berkonotasi negatif. Warga tak mau tahu, meski Rizka juga sebenarnya adalah korban kebohongan Adrian. Adrian yang begitu pintar menyembunyikan statusnya selama menjalin hubungan dengan Rizka. Ditambah penampilan sehari-hari Adrian yang agamis sama sekali tak mencerminkan bila Adrian itu laki-laki buaya. Bukan hanya Rizka yang batinnya jadi merasa sangat terluka akibat ulah Adrian, hati Bu Rima sebagai seorang ibu juga ikut tersakiti. Sedangkan Pak Aji yang tidak bisa menerima kenyataan akhirnya sakit-sakitan lalu meninggal dunia, membawa sebongkar rasa kecewa sampai ujung nafasnya. Kembali, di saat cobaan berat menimpa Rizka untuk yang ketiga kalinya, Mang Jojo maju menjadi garda terdepan untuk menghibur sekaligus membela sang keponakan dari mulut-mulut julid para tetangga. Salah satunya adalah Cedede, si biang gosip yang mengatakan kalau Rizka adalah perempuan pembawa sial. Dia langsung didamprat oleh Mang Jojo. Jangan ngomong sembarangan kamu tentang keponakan saya. Rizka itu anak baik. Saya ini pamannya, tahu betul bagaimana dia. Bahkan saya ikut andil mengasuh Rizka sejak bayi. Sekali lagi saya dengar Cedede kembali menjelek-jelekin Rizka, tanggung sendiri akibatnya. Bentak Mang Jojo seraya membanting pintu rumah Cedede dengan keras sehingga membuat Cedede jadi ketakutan. Tapi sayangnya, seiring bertambahnya usia Rizka, tak satu pun laki-laki hadir dalam hidupnya, apalagi mengajaknya menikah. Hingga di usianya yang kini memasuki 28 tahun, Rizka mulai pesimis untuk mendapatkan jodoh. Apalagi di kampungnya, perempuan di rentang usia segitu akan dilabeli sebagai perawan tua. Rizka sangat sedih melihat Devi yang kini berusia 31 tahun malah bertemu dengan jodohnya. Laki-laki itu adalah Rian, seorang juragan pasir di desa tetangga. Lebih sedih lagi karena Devi yang kini merasa di atas angin malah memojokkan Rizka. Makanya dulu kamu itu jangan sok cantikan, mau nikah duluan ngelakain tetenya. Akibatnya coba lihat, kamu malah kena sial kan, ejek Devi seraya memperlihatkan senyum sinis. Rizka hanya diam, hatinya begitu sakit karena orang terdekatnya malah makin memojokkan dirinya. Bu Rima yang dari tadi mendengar percakapan kedua anaknya itu tentu saja langsung menegur Devi. Kamu jangan ngomong begitu sama adik kamu. Harusnya dia itu kamu hibur, Devi. Kasihan Rizka, kata Bu Rima seraya memandang penuh iba pada Rizka yang masih menundukkan wajahnya. Bukannya menerima ditegur oleh sang ibu, Devi malah tidak terima. Ibu sama almarhum bapak mah sama aja. Dari dulu suka pilih kasih. Apa-apa pasti buat Rizka. Selalu aja Rizka diprioritasin. Aku jadi gak yakin sebenarnya aku ini anak kandung ibu sama bapak, bukan sih? Tanya Devi. Plak! Sebuah tamparan mendarat di pipi Devi. Devi, jaga ucapan kamu. Selama ini ibu sama bapak tidak pernah sekalipun pilih kasih. Kamu sama adik kamu selalu kami perlakukan sama, ucap Bu Rima dengan suara bergetar. Bohong. Ibu lebih sayang sama Rizka. Dari dulu apa-apa Rizka, ibu sama bapak selalu aja prioritasin Rizka. Gak pernah mau sedikit aja mikirin Devi. Bahkan Mang Jojo aja lebih sayang sama Rizka, kata Devi seraya meninggalkan rumah Bu Rima dengan membawa amarah. Disusul terdengarnya suara bantingan pintu depan seiring berlalunya tubuh Devi. Brak! Sejak saat itu, Devi tak lagi sudi menginjakan kakinya di rumah Bu Rima. Hal ini tentu saja semakin menambah berat beban di kepala Rizka. Dia merasa kalau semua ini terjadi gara-gara dirinya. Rizka merasa belum bisa membahagiakan Bu Rima di usia senjanya, tapi Bu Rima terus mencoba membesarkan hati Rizka. Jangan putus asa ya nak. Rezeki, jodoh dan maut itu rahasia Allah. Kamu jangan berkecil hati. Teruslah berdoa.
Memohon pada Gusti Allah. ucap Bu Rima sambil menyeka air mata Rizka. Rizka tak berkata apa-apa. Ia malah makin dalam membenamkan kepalanya ke dalam pelukan sang ibu. Keesokan harinya, Rizka yang hendak membeli bahan masakan ke warung Bu Dede, di sana sudah berkumpul para ibu-ibu yang biasanya belanja sambil bergosip. Ketika mereka melihat kehadiran Rizka, ibu-ibu itu pun langsung terdiam. Rizka menatap canggung ke arah mereka dan hanya tersenyum tipis. Rizka, kemana aja? Kok sekarang jarang kelihatan? Tiba-tiba salah satu dari ibu-ibu itu, yaitu Bu Mia, yang terkenal biangnya gosip berbahasa basi menyapa. Iya nih, kita itu takut kalau kamu itu sakit. Kan kasihan, mana Bu Rima udah tua, masa iya harus ngurusin kamu juga? Bu Asti yang rajin ke pengajian tapi rajin juga gibah ikut nimbrung. Rizka tidak menjawab, bibirnya ragu untuk menjawab. Dia juga bingung harus menjawab apa. Belum sempat Rizka menjawab ucapan itu, Bu Dini, sang ketua arisan ibu-ibu di tempat itu, tiba-tiba nyeletuk. Kalau menurut saya sih harusnya kamu itu diruqyah. Masa iya setiap kali kamu mau nikah gagal terus? Celotuk Bu Dini dengan mulut yang dimonyongkan ke depan. Rizka tidak menjawab. Ia hanya makin menundukkan wajahnya dalam-dalam. Tiba-tiba seseorang muncul menghampiri mereka. Kalian kenapa sih? Jahat banget sama Rizka. Mendingan bubar deh kalian semua. Sapta muncul dan menegur para ibu gosip tersebut. Sapta yang tidak tega melihat Rizka yang tubuhnya mulai gemetar, segera menggami tangan kanannya. Ayo pulang aja Riz, aku anterin, ujar Sapta yang sembari memandang tajam ke arah ibu-ibu yang masih berdiri mematung di warung. Sejak kejadian itu, Rizka jadi semakin malas untuk keluar dari rumah. Sampai suatu hari, ada seorang penjual sapu lidi yang lewat di depan rumahnya. Rizka yang kebetulan sedang membutuhkan sapu lidi pun membelinya. Sang penjual adalah seorang pria parubaya yang penampilannya sederhana bernama Abah Rumi. Tatapannya berubah tajam ketika ia bertatapan dengan Rizka. Neng, hati-hati, ada orang yang sedang menghalangi jodoh kamu. Tiba-tiba saja Abah Rumi berkata demikian. Kening Rizka langsung berkerut. Maksud Abah apa ya? Saya nggak ngerti, sautnya masih dengan wajah yang dipenuhi rasa bingung. Menurut penglihatan Abah Rumi, dia mengaku melihat ada sebuah tanaman berduri mirip pohon lontar yang tertanam di dalam tubuh Rizka. Abah Rumi meyakini itu adalah sebuah simbol penghalang jodoh untuk Rizka. Jadi, siapapun laki-laki yang datang untuk melamar dan ingin menjadi suaminya pasti akan berujung pada kegagalan, bahkan berakhir dengan kematian. Rizka terdiam, mencoba mencerna semua ucapan dari Abah Rumi. Maaf, kalau memang begitu, apa Abah tahu siapa pelakunya? Tanya Rizka. Abah Rumi hanya tersenyum sebelum menjawab. Abah tidak bisa memberitahumu. Tapi yang pasti, dia adalah orang yang dekat dengan kamu. Kemudian, Abah Rumi pun pamit begitu saja meninggalkan Rizka yang masih diam mematung di tempatnya berdiri. Ucapan Abah Rumi itu terus melayang-layang dalam pikiran Rizka. Tadinya Rizka hendak menyampaikan hal itu kepada Bu Rima, tapi akhirnya dia urungkan. Rizka takut apa yang ia sampaikan malah akan menambah beban pikiran sang ibu yang kondisinya masih belum stabil. Akhirnya Rizka memutuskan untuk berbagi cerita dengan Sapta. Apa jangan-jangan beneran ya Riz? Emang ada orang yang sengaja ngirimin teluh gantung sama kamu? Gila tuh orang, tega banget ya. Sapta emosi mendengar apa yang disampaikan oleh Rizka. Terus aku harus gimana dong Sap? Tanya Rizka kembali meminta pendapat sahabatnya itu. Emangnya kamu mau seumur hidup jadi perawan tua, gak nikah-nikah? Gak mau kan? Sapta balik bertanya. Ya gak mau lah. Sekarang aja aku selalu dijadikan bahan ejekan warga kampung. Bahkan Teh Depi juga ikut nyalain aku. Suara Rizka mulai terdengar bergetar. Apa jangan-jangan yang ngirimin teluh itu Teh Depi ya? Kan dari dulu Teh Depi selalu nyalain kamu.
karena udah ngelangkain dia nikah sampai 2 kali. Ya kan? Kejar Sabta. Rizka kaget mendengar semua ucapan Sabta. Masa iya sih? Teh Devi setega itu sama aku? Sautnya. Sabta tersenyum miring seolah mengejek. Kamu itu mah kelewat polos, Riz. Udah jelas-jelas Teh Devi itu sirik karena kamu lebih cantik. Buktinya, tiap ada yang lamar kamu, dia suka ngamuk-ngamuk, marahin kamu. Sabta seolah kembali mencoba mengingatkan isi curhatan Rizka yang pernah disampaikan padanya. Rizka tidak menjawab. Dia tidak menyangkal semua itu, apalagi selama ini hanya Sabtalah tempat ia menceritakan semuanya. Sabta yang baik, mau jadi pendengar setia, dan selalu setia menemaninya. Namun, Rizka tidak berani bercerita perihal itu kepada Mang Jojo. Dia tidak ingin sang paman akan memarahi Devi. Soalnya Rizka sendiri belum memiliki bukti kuat kalau Devi lah pelakunya. Rizka pun diam-diam mencari informasi tentang orang yang bisa menghilangkan kiriman teluh gantung jodoh yang menimpanya. Sampai akhirnya, setelah beberapa lama mencari, akhirnya salah seorang kenalannya memberitahukan kalau ada seorang kiai yang dikenal bisa mengatasi semua gangguan gaib. Kiai itu bernama Kiai Rahman, seorang pemilik pondok pesantren di pelosok kota Garut. Tak mau membuang waktu, Rizka pun segera menemui sang kiai dengan ditemani oleh Sabta. Insya Allah, atas izin dari Allah, saya akan mencoba membantu kamu, nak. Tapi kamu juga harus rajin berzikir dan sholat tahajud di sepertiga malam, sebagai bagian dari ikhtiar untuk memohon kepada Allah. Bagaimana? Sanggup? Tanya Kiai Rahman menatap Rizka dengan tatapan matanya yang teduh. Tanpa pikir panjang, Rizka langsung mengiyakan. Dan saat itu juga proses ruqyah dilakukan oleh sang kiai dibantu oleh salah seorang santrinya yang bernama Aziz. Berbeda dengan Kiai Rahman yang sudah berusia senja, Aziz masih berusia sekitar 30 tahunan. Dia adalah satu-satunya santri di pesantren yang dipercaya oleh Kiai Rahman sebagai tangan kanannya. Wajahnya lumayan tampan dengan sorot mata setajam elang. Tanpa Rizka sadari, diam-diam Sabta melirik ke arah Aziz dengan tatapan yang menyiratkan rasa kurang senang. Aziz sendiri bukannya tidak tahu, namun laki-laki itu lebih memilih untuk bersikap tenang. Kiai Rahman yang sudah tak sanggup untuk bepergian jauh meminta Aziz agar datang ke rumah Rizka. Aziz, ada sesuatu yang ditanam di depan rumah perempuan itu sebagai media teluh. Dan buhul itu sudah tertanam selama bertahun-tahun. Kamu segeralah ke sana. Temukan buhul itu, lalu musnahkan. Perintah Kiai Rahman. Tanpa protes, Aziz pun menyanggupi perintah dari sang guru dengan kepekaan batin yang terlatih lewat zikir dan berbagai amalan yang dilakukannya selama ini atas bimbingan Kiai Rahman. Aziz malam itu juga melaksanakan sholat tahajud untuk memohon petunjuk kepada Allah. Tepat pukul 12 malam, Aziz tiba-tiba mendengar sebuah suara ledakan tepat di samping kamar Rizka. Suaranya mirip suara ledakan petasan, tetapi lebih nyaring dan menebar bau bangkai yang mencucuk hidung. Apa itu? Gumamnya. Tanpa membuang waktu, Aziz bergegas berlari menuju sumber ledakan, masih dengan tangan kanan yang memegang tasbih dan melantunkan zikir. Tepat di samping kamar Rizka, ada sebuah bungkusan berwarna hitam yang isinya sudah terbakar sebagian dan memencar ke segala arah sehingga bentuknya sudah tak utuh lagi. Aziz dalam hatinya mengucapkan hamdalah, lalu memutuskan untuk membakar sisa-sisa buhul teluh tersebut, dan sisa pembakarannya dia buang ke sebuah sungai kecil yang tak jauh dari rumah orang tua Rizka. Sudah saatnya mengirim teluh gantung jodoh ini mendapatkan balasannya, gumamnya dalam hati seraya menghantamkan tangan kanannya ke tanah sebanyak 7 kali diiringi dengan bacaan takbir dan tahlil. Keesokan harinya,
Warga geger ketika menemukan tubuh Mang Jojo sudah terbujur kaku dengan kondisi menghitam seperti habis terbakar. Rizka tidak kalah kaget ketika diberitahu Aziz kalau Mang Jojo lah pengirim telur gantung jodoh tersebut. Tubuh Rizka langsung terduduk lemas. Beruntung, Sabta segera menyambut tubuhnya agar tidak sampai jatuh. Bu Risma juga tidak kalah kaget. Dia tidak menyangka kalau sang adiklah orang yang sudah tega ingin menghambat jodoh keponakannya sendiri. Kemudian, sebuah pengakuan mengejutkan meluncur dari mulut Devi. Rupanya, Devi sempat mencurigai gerak-gerik sang paman yang sepertinya sudah lama menaruh hati pada Rizka. Penasaran, Rizka pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam kamar sang paman untuk pertama kalinya. Di sana dia menemukan ada banyak foto dirinya sepertinya diambil secara diam-diam oleh Mang Jojo. Juga ada foto beberapa orang laki-laki yang pernah mencoba mendekati bahkan sudah melamarnya. Namun semua foto laki-laki tersebut tampak dilumuri oleh cairan berwarna merah yang sudah mengering, yang bila ditilik lebih dekat itu adalah darah. Namun yang lebih mencengangkan, ada sebuah buku diary yang terletak di atas pembaringan Mang Jojo. Saat Rizka membukanya di halaman pertama, sudah tertulis, "Apa aku salah bila mencintai keponakanku sendiri? Aku tidak rela bila Rizka dimiliki oleh laki-laki manapun. Di usiaku yang sudah 40 tahun ini, aku masih setia menunggu kesempatan untuk memilikinya. Tak peduli bagaimanapun caranya." Rizka hanya diam, lalu menutup buku diary milik mendiang pamannya itu. Ada sebuah beban berat yang rasanya sebagian terangkat ketika Aziz menyampaikan kalau kematian Mang Jojo adalah pemutus telur gantung jodoh yang menimpanya. Dan ketika Rizka memperhatikan Sabta akhir-akhir ini sering mencuri pandang ke arahnya, bahkan semakin intens memperhatikan dirinya, Rizka sudah tahu kepada siapa cinta terakhirnya akan berlabuh. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bu Neneng Dewi NS. Plot twist ya, nggak nyangka ternyata pelakunya adalah Mang Jojo. Saya pikir tuh tadi awalnya mikirnya jangan-jangan Sabta nih. Sabta kan yang kelihatannya deketin ya kan, deketin pas lagi sedih terus kayak pokoknya kelihatannya Sabta ya. Dan jangan-jangan Devi, tapi nggak mungkin lah, Devi kan saudaranya sendiri ya. Dan ternyata di sini Mang Jojo yang diam-diam, menjijikan banget ya. Maksudnya dia sampai setega itu loh sama keponakannya sendiri. Sampai nulis di buku diary lagi, Mang Jojo cowok atau nulis di buku diary. Parah Mang Jojo mah, bener-bener udah punya kelainan dia nih. Saya nggak pernah dia nulis di buku diary. Kalau teman saya ada tuh kayaknya tuh admin saya yang nulis di buku diary. Kalau saya enggak deh, beneran. Parah nih Mang Jojo, udah main teluh lagi ya kan. Pokoknya ngeselin banget. Dan di sini Mang Jojo akhirnya mendapatkan karmanya, dan alhamdulillah bagaimana pada akhirnya Rizka berhasil ya terlepas dari semuanya, dan akhirnya dia jadian sama Sabta. Saya pikir bakalan jadian sama Aziz, ternyata sama Sabta. Karena Aziz juga digambarinya kan begitu kan, dan menolong dia, tapi ternyata di sini Sabta tuh cocok lah ya sama Sabta, karena Sabta teman masa kecilnya juga. Tapi nggak ada yang salah ya dengan cowok yang nulis di buku diary, karena kan laki-laki nggak bercerita. Tapi kalau kata saya sih mau laki-laki mau perempuan, kalau ada masalah cerita aja sih. Cuma kan kalau laki-laki biasanya gengsi, menurut saya nggak masalah. Cerita-cerita aja kepada teman, tapi cerita jangan sama semua orang. Cerita hanya kepada orang yang kita yakini bisa membantu. Itu sih menurut saya. Overall kisahnya keren, pakai banget. Terima kasih buat Bu Neneng Dewi NS atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Hero Extreme. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang punya komentar lain silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalas satu persatu. Di akhir kata saya Ilham mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan
ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.